Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan bagian terakhir dalam analisa fundamental saham, FA dari suatu saham. Kemarin pada bab sebelumnya atau pertemuan sebelumnya, sesi sebelumnya, sudah membahas secara teori ya tentang indikator-indikator dari suatu saham dengan fundamental yang baik itu harus memenuhi keempat hal ini dengan segala rumus dan juga secara teoritisnya. Kalau kita bisa rangkum gitu ya, kemarin kita sudah membahas tentang kesehatan saham yang bisa kita pandang dari tiga indikator, DER, ROE, ROA. DER yang baik itu yang lebih kecil, ROE, ROA yang baik itu yang lebih tinggi, mudahnya gitu. Lalu profit saham atau earning ya, itu bisa dilihat dari EPS dan EPS growth-nya, di mana makin tinggi earning, makin tinggi EPS growth, otomatis semakin baik. Lalu dari sisi kalau growth ini kan nggak ada rumus matematikanya di sini ya. Kalau dari valuasi sekarang dari valuasi ini kita bisa melihat dari sisi relative valuation-nya. Dalam relative valuation kita bisa memakai PB ratio sama PE ratio, di mana PB ratio itu semakin tinggi semakin buruk. Artinya yang lebih baik adalah yang semakin rendah. Karena ketika PB rasionya semakin rendah berarti kan dia murah gitu. Semakin murah semakin baik. Standar dari PB ratio yang baik adalah 1 sampai 2. Itu masih wajar gitu. Kalau sudah di atas 2 itu sudah mahal, mudahnya demikian. Nah, sekarang kita akan langsung praktik bagaimana untuk menggunakan teori-teori ini dalam suatu aplikasi. Kalau ingin langsung melihat perusahaan tertentu itu baik buruk itu seperti apa. Nah, karena kita sedang dalam mata kuliah investasi syariah, otomatis kita akan mengkaji juga perusahaan yang masuk dalam ISSI ya. Kalau saya bandingin BCA, BNI, BRI itu ya itu bisa juga, cuman kan itu contoh yang konvensional, yang non halal sebenarnya gitu ya, yang masih ada ribanya di sana. Ada dua aplikasi yang bisa Anda pakai. Di sini ada RTI ya. RTI sama RTI Business itu ikonnya seperti ini. RTI Business ini bisa Anda download di HP. Atau kalau mau pakai yang lebih lengkap, kalau saya lebih pakai yang Stockbit. Stockbit ini bisa dipakai, tapi lebih enak lagi dua-duanya dipakai. Baik Stockbit maupun RTI Business. Nah, kita akan langsung masuk Stockbit dulu aja. Oke. Di dalam aplikasi Stockbit ini kita pada intinya harus sign up dulu ya, sign up. Tapi kalau Stockbit itu sign up-nya lebih mudah, pakai Google gitu bisa. Tinggal ayo Anda nanti pelajari sendirilah bagaimana cara kalau download di Play Store kok nggak bisa kebangetan ya. Ketik aja Stockbit Play Store, download, lalu nanti daftar, login gitu, kayak aplikasi seperti biasanya. Dan loginnya pun sederhana, nggak kayak login ketika bikin rekening saham gitu, nggak. Jadi cuma login biasa kayak di aplikasi seperti biasanya, kayak daftar media sosial gitu aja. Oke, di sini apa sih yang bisa kita pelajari? Yang pertama, pada aplikasi Stockbit ini kita bisa langsung searching ya, bisa langsung mencari perusahaan yang ingin kita analisa. Kita klik tanda search, kita akan langsung mencari, misalnya ini ada contoh ya, ada BBR, ini yang sudah saya cari kemarin. Misalnya kita pakai aja Unilever. Unilever kita akan cari di sini. Oke, ini yang pertama diberikan gambaran itu gambaran besarnya atau kita katakan overview-nya di sini. Overview ini bisa kita lihat mulai dari hari, minggu, bulan, 1 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun. Kalau dari sini aja sebetulnya udah kelihatan ya, Unilever sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sisi growth-nya sendiri, kita juga kemarin udah bahas ya, Unilever itu pesaingnya sudah cukup banyak ini. Mulai dari produk kosmetik Korea, lokal, dan seterusnya, itu sedang mendominasi. Unilever sedang banyak sekali saingan secara eksternal. Makanya nggak heran kalau sahamnya seperti ini. Tapi kita harus melihat secara fundamental kan, secara fundamental. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama. Kita akan langsung praktekkan untuk yang mulai dari kesehatannya. Kita lihat sehat nggak sih Unilever ini, gitu. Jangan-jangan sakit. Kita ingin lihat dari sisi DER sekarang. DER, ROE, sama ROA. Nah, ini kita bisa lihat dengan menggunakan beberapa menu. Di sini ada quiz statistik, analisis, dan seterusnya. Kita akan lihat satu persatu, kita ingin cari. Kalau ingin mencari DER, lalu mencari ROE, ROA, ini pakai yang mana?
Atau karena ini baru permulaan, jangan ke Unilever dulu ya ini. Soalnya Unilever memang sedang bermasalah. Kita coba cari yang lain dulu, jangan Unilever. Misalnya kita cari ICBP aja yang agak mainstream ya. Saham blue chip ICBP, saham jangka panjang yang paling sering dipilih berkaitan dengan leader industrial di sektor consumer ya. ICBP di hari ini sedang grafiknya merah, di week hijau, month merah, langsung ke 1 tahun, 5 tahun. Kenapa saya langsung ke tahun yang lebih tinggi? Karena memang semakin tinggi suatu tahun atau semakin banyak kita merentangkan tahunnya, maka datanya paling reliable. Grafiknya menunjukkan hijau, artinya memang karena pada kurun terakhir ini sedang mengalami kenaikan ya. Bisa dilihat di kurva ini ya, kurva yang berwarna hijau di bagian akhir ini. Kita ingin menganalisa sekarang berkaitan dengan debt. Nah, ini ya, dengan kesehatannya, pengen melihat DER-nya, pengen melihat ROE sama ROA-nya. DER itu kalau bisa di sini di bawah 100% ya, artinya kalau bisa 0, sekian gitu. Yang baik gitu ya, walaupun mungkin 1, sekian mungkin masih ditoleransi. Dan tadi kita juga sudah membahas bahwasannya pada pertemuan sebelumnya bahwasannya ROE, ROA, DER juga sebetulnya bisa. Kalau pengen melihat lebih kompleks, lebih bagus, kita harus membandingkan, harus ada yang dibandingkan. Maka dari itu kita nggak cukup nih kalau kita hanya pengen melihat ICBP. Maka dari itu kita pada menu bawah ini, kita cari tab perbandingan. Menu perbandingan di bawah ini ya. Dan dilihat di sini ini ada ICBP, kita perlu mencari pembanding yang lain sekarang. Pembanding yang lain dari ICBP pada sektor yang sama. Nggak mungkin kan kita bandingin ICBP kok sama BBRI gitu. Otomatis ICBP ini akan kita bandingkan dengan perusahaan lain yang ada pada satu sektor. Kita klik tab plus ini, lalu kita bandingkan misalnya dengan Kalbe ya. Kita bandingkan dengan Kalbe. Nih. Sama kita bandingkan satu lagi dengan, ini hanya maksimal hanya bisa 3. Kita bandingkan dengan Kalbe, Mayora boleh lah. Masing-masing merupakan saham-saham leading industri pada sektor konsumer primer ya. Nah sekarang kita lihat dari 3 saham ini kira-kira gimana ini kesehatannya gitu ya. Kita bisa langsung masuk ke bawahnya, market cap-nya. Market cap ini perlu kita lihat juga sebetulnya karena ini berkaitan dengan tadi ya. Leading sektor, leading industri itu biasanya market cap-nya besar. Kalau pengen tahu yang besar itu ukurannya ya, ini belum kita bahas kemarin juga. Sebetulnya ada standarnya. Standarnya itu paling aman, minimal banget itu jangan sampai kurang dari 10 triliun. Kalau kita lihat di sini, ini market cap-nya untuk Indofood masing-masing justru sampai minimal 50, ada 59, 78 sama 121. Artinya secara leading dari sisi modal, dari sisi kapitalisasi pasar, ini Indofood juaranya gitu ya. Indofood juaranya disusul oleh Kalbe, baru yang terakhir adalah Mayora. Tapi di sini ada catatan lagi. Ini ternyata semuanya di atas 50 triliun. Berarti dari sisi kapitalisasi pasar, ini semuanya termasuk perusahaan-perusahaan besar. Karena memang 50T itu biasanya menjadi patokan. Ya di tahun ini ya 50T, di tahun depannya mungkin bukan 50T lagi, mungkin 100T. Tapi untuk tahun-tahun ini 50T itu menjadi indikator kalau 3 perusahaan ini adalah perusahaan besar. Berarti kalau besar, kemungkinan besar ini mapan. Ya jelas ini kan sudah masuk perusahaan blue chip ya, blue chip nih 3-3-nya. Sekarang kita ingin melihat dari yang lain. Sekarang ada current, kita akan langsung masuk ke debt to equity ratio ya, atau DER. Bisa dilihat pada tab di bawahnya ini, free, langsung ke DER nih dia, debt to equity ratio. Oh ternyata Kalbe nggak memberikan datanya ini. Kalbe di sini data debt equity-nya tidak diberikan. Yang diberikan hanya untuk Mayora dan juga untuk ICBP. ICBP ini utangnya lebih tinggi daripada modalnya. 1,08 artinya 108% ya. 108% itu kan berarti dia utangnya lebih tinggi, dikit banget.
Kalau saya pribadi ini masih toleransi ya, masih toleransi nggak apa-apa. Tapi kalau Mayora ini bagus, hanya 0,33. Utangnya hanya sepertiga dari modalnya. Berarti dalam hal ini, dalam hal utang, Mayora ini menang nih ya, 1-0 untuk Mayora gitu ya, 1-0 untuk Mayora. Kalbe unidentified, nggak tahu karena memang di sini tidak disediakan. Lalu kita akan masuk ke return on equity sama return on asset. Kita udah bahas kemarin, semakin tinggi semakin bagus ya. Semakin tinggi semakin bagus. Untuk dari sisi ICPP atau ROA dulu lah, return on asset ROA, ini kita bisa katakan sekarang Mayora yang juara ya. Oh, Mayora juara lagi ini. Jadi berkaitan kesehatan, ini Mayora selalu lebih menang daripada Indofood. Bahkan lebih menang daripada Kalbe di sini. Kalau ininya sudah menang, biasanya ini pun sudah menang. Karena biasanya aset sama ini pun biasanya selinier gitu. Walaupun enggak ternyata di sini ya. Ya saya kira wajar ya. Karena apa? Karena return on equity, return on asset ini kan berbeda juga. Tapi yang jelas dari sini kita bisa melihat ketiga-tiganya ini kalau kita bandingkan, saya bisa katakan ini memang Mayora menjadi juaranya di sini. Mayora menjadi juaranya dari sisi return on asset sama return on equity. Kalau ada standarnya, tadi kan standarnya itu 15% udah bagus. Ini mendekati itu ya, mendekati bahkan yang satunya lebih. ROA-nya itu mendekati, ROE-nya lebih gitu ya. Ya wajar, karena kalau return on equity kan tadi kita udah bahas juga, bahwasannya return on equity itu pasti lebih besar daripada return on assetnya. Ya. Seperti itu. Oke, itu untuk kaitannya dengan ROE, ROA. Berarti dari sini kita bisa simpulkan Mayora juaranya lah kalau kita lihat dari sisi kesehatannya. Disusul oleh saya agak sulit menentukan kalau ini ya, karena ini Kalbe itu dari sisi debt on equity rasionya nggak disebutkan di sini. Jadi untuk menilai antara Kalbe sama ICBP mana yang lebih baik, ini agak sulit ditentukan. Tapi yang jelas dari sini kita tahu, ginilah cara untuk menilai kesehatan suatu perusahaan dengan menggunakan aplikasi. Oke, itu yang pertama ya tentang kesehatan. Lalu sekarang kita ingin melihat sekarang profitnya gimana nih? Profit dari sahamnya antara Mayora, ICBP, sama Kalbe. Sebelum kita masuk ke EPS sama EPS growth ya, mungkin ini ada yang sedikit terlewat kemarin ketika saya menerangkan teorinya ya. Jadi EPS itu dia memberikan gambaran profit atau earning atau keuntungan, tapi dia itu mengukur keuangan perusahaannya ya. Jadi kalau EPS itu dia mengukur kinerja keuangan, profit keuangan perusahaannya, mengukur dari kinerja keuangan. Artinya yang diukur perusahaannya. Profitnya gimana nih perusahaan? Tapi nanti ada yang namanya PR. PR itu price return. Kalau price return ini beda lagi. Price return ini mengukur kinerja investasinya. Jadi yang diukur itu harga sahamnya gitu. Jadi kalau mana yang lebih penting, dua-duanya pentingnya. Dua-duanya penting, tapi kalau kita ingin tahu keuntungan saham yang sedang kita tanamkan, sebetulnya nanti kita bisa melihat price return-nya. Jadi EPS, price return. Nah, untuk melihat EPS sama price return, profit nggak sih ini perusahaannya saat ini? Nah, kita lihat kinerja perusahaannya sekarang. Kita lihat kinerja perusahaannya sedang profit atau enggak dengan melihat growth pada menu growth pada bagian bawah. Mana ini? Nih, year on year growth, YoY growth untuk 3 perusahaan consumer. Di sini ada revenue kita lewati aja, kita langsung masuk ke EPS nih ya. EPS, ini ada satu istilah lagi nih. Ada year on year sama ada year to date sama annual ya. Year to date sama annual. Bedanya apa? Kalau year to date itu dari awal tahun sampai hari ini. Hari ini tanggal 2 November, berarti mulai dari 1 Januari sampai 2 November. Kalau annual itu berarti mulai dari 2 November
2022 sampai 2 November saat ini 2023. Jadi berbeda ya. Berbeda antara year to date sama annual. Nah, dari sini kita bisa melihat ternyata EPS-nya ini pun agak sulit dianalisa ya. Karena ternyata ini untuk 3 perusahaan ini, year to date untuk Indofood misalnya, ini timpang sekali antara year to date-nya sama annualnya. Untuk kinerja perusahaannya, growth-nya untuk year to date dari tahun 1 Januari sampai 2 November ini bagus banget. Tapi ternyata kalau kita tarik ke belakang, itu sangat buruk. Sampai minus 28. Berarti ibaratnya di kemarin ya, di awal tahun atau di akhir tahun 2022, kita akan kinerja keuangan perusahaan Indofood itu sedang tidak baik-baik saja. Dan mengalami perbaikan mulai dari 1 Januari sampai 2 November 2023. Kalau Kalbe, ini malah kebalikannya ya. Dan walaupun ini kalau kita lihat di sini, earningnya, profitnya ini sangat rendah. Dibandingkan kalau kita lihat dari tadi dari kesehatan pula, Kalbe selalu kalah ya. Dari profitnya ini juga kalah ini dari profit keuangan perusahaannya. Dan lagi-lagi ini kalau dari kestabilan ini ternyata di sini dalam hal ini perusahaan Mayora itu lebih unggul di sini. Jadi Mayora walaupun kapitalisasinya itu kalah dengan Indofood, tapi ternyata secara keuntungan kesehatan dia selalu juara gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa mengkaji tentang tadi price return sekarang. Price return atau keuntungan dari investasi saham di sini bagaimana? Kalau dari sisi price return, price performance 1 week, 1 month, 3 month, 6 month, dari 1 year aja. Tadi juga udah saya bahas ya bahwasanya semakin panjang tahun semakin reliable. Untuk Indofood ICBP 8,23 minus 13, juaranya adalah Mayora. 3 tahun juaranya Mayora. Untuk 5 tahun terakhir juaranya, 5 tahun terakhir juaranya ICBP. Kalau 10 tahun terakhir, juaranya adalah Mayora ya. Mana yang akan saya pilih? Kalau saya pribadi saya akan memilih 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir, karena kalau investasi jangka panjang 10 tahun 15 tahun otomatis kita cari yang memang dalam kurun 10 tahun terakhir itu terbaik gitu. Price return-nya 125%, otomatis rata-rata per tahun tuh naik sekitar 12% gitu ya. 12%. Nah, benar ini karena 1 tahun terakhir ini 13%. Indofood 1 tahun terakhir 8, sekian persen. Price return dari sahamnya gitu ya. Ini apakah kecil apakah besar? Standar sih ya, segini itu standar untuk saham blue chip standar. Sebagaimana kita bahas kemarin juga bahwasannya semakin rendah resiko, return-nya pun akan semakin rendah. Jadi kalau saham itu setelah 1 tahunnya cuma untung 10-an persen di sini blue chip ya, 8 sampai 10%, 12% gitu. Itu sudah besar itu kalau untuk saham blue chip. Gitu, karena saham blue chip itu kan saham dengan resiko yang rendah, otomatis keuntungannya pun rendah. Mana yang menang di sini? Ya, kalau saya katakan yang menang lagi-lagi di sini adalah Mayora ya. Mayora itu menang di sini. Oke, jadi dalam hal ini Mayora lebih profit dan juga lebih sehat. Nah, growth-nya kita skip, kita langsung masuk ke valuasi. Valuasi, harga sahamnya gimana ini untuk 3 saham ini? Mana yang harganya wajar, yang murah, yang sedang-sedang aja, atau mana yang harganya paling mahal? Untuk melihat valuasi saham, yaitu nilai wajar saham, kemarin kita mengenal ada PB ratio sama PI ratio, di mana PB ratio itu membandingkan antara harga saham saat ini dengan yang sewajarnya, gitu. Berapa kali lipat sih gitu. Yang paling baik adalah minimal banget jangan sampai lebih dari 2 kali lipat, maka masih dikatakan wajar. Kalau di bawah 1 berarti murah banget gitu ya. Kalau di atas 2 berarti itu sudah masuk kriteria mahal gitu. Nah, sekarang kita lihat PB ratio untuk 3 perusahaan ini. Untuk current to book value. Nah, ini dia, current price to book value, current PB value. Current PB value untuk Indofood di sini 2,96. Sudah mahal ini ya. 3,51 mahal. 4,2 sangat mahal.
Oke, dalam hal ini berarti apa? Dalam hal ini Indofood juaranya di sini sekarang. Kalau dari sisi mahal atau enggaknya Indofood juaranya. Karena Indofood itu 2,96, artinya 3 kali lipat dari harga wajarnya. Ibaratnya kalau perusahaannya itu sebetulnya dinilai cuma 100 T gitu, itu nilai sahamnya sampai 300 T. Berarti mahal banget ini. Kalau Kalbe itu lebih parah lagi, 3,5 kali. Mayora 4/4 kalinya gitu. Ini mahal banget ini. Karena tadi ya wajarnya itu sekitar 1 sampai 2. Kalau di atas itu mahal, di bawah 1 murah gitu. Berarti kita harus gimana kalau sudah kayak gini? Ya tadi tinggal terserah bagi investor sekarang. Dari sisi profit sama kesehatan ini ternyata Mayora menang. Dari sisi value sekarang yang menang adalah Indofood gitu. Kalau Kalbe dia selalu di tengah, dari tadi selalu menjadi moderator nih ya si Kalbe ini. Mungkin kalau ada yang bertanya ini logikanya gimana ya? Logikanya kok bisa current atau harga dari si Indofood ini kok bisa lebih murah? Ini sangat mudah logikanya. Ini kan tadi kita udah bahas ya, profit sama kesehatannya kan sekarang Indofood ini kan sedang kalah ya. Indofood sedang kalah. Makanya ketika kesehatan sama profitnya sedang kalah, wajar kalau permintaannya pun menurun. Makanya ini sekarang kita agak ke technical sekarang, ke permintaan dan penawaran pasar. Kalau kondisi perusahaan sedang tidak baik-baik saja, otomatis pastikan permintaan akan menurun. Permintaan menurun, pasti harganya pun akan menurun. Harganya menurun, otomatis akan menjadi relatif lebih murah. Kenapa sekarang Mayora menjadi sangat mahal? Otomatis karena sedang banyak yang melihat ini. Oh, kinerja dari sisi kesehatan sama profitnya sedang sangat baik. Banyak yang beli, permintaannya banyak, harganya akan cenderung naik. Gitu. Lalu kenapa kita mengatakan yang lebih murah itu yang lebih baik? Bukan seperti itu. Dari sisi valuasi yang lebih murah yang lebih baik. Tapi kalau dari sisi kinerja secara umum, belum tentu. Kalau kita bandingkan lagi berarti kenapa dari sisi valuasi yang lebih murah itu yang lebih baik? Karena yang namanya lebih murah otomatis akan masih berpotensi akan menjadi lebih mahal. Berarti kan kenaikan harganya masih ada potensinya. Berarti kita dapat untungnya masih potensinya masih besar. Tapi kalau sudah terlanjur sangat mahal seperti ini kan potensi mau naik lagi agak sulit. Berarti keuntungan dari harga sahamnya itu kan nanti akan cenderung kemungkinannya lebih kecil. Seperti itu. Nah, itu dia ya bagaimana cara kita melihat book value, PB rasionya. Ada lagi sebetulnya price to equity ratio. Mana ini? Current PE ratio. PE ratio ini dia, current PE ratio. Sama di sini ya. Oh, walaupun sekarang kalau yang di sini yang paling mahal sekarang adalah Kalbe. Kalbe yang paling mahal dan yang paling murah adalah Indofood. Jadi perbandingan antara PE ratio. Ada yang mengatakan standarnya kalau bisa jangan sampai lebih dari 15. Berarti kalau lebih dari 15 ini sudah sangat mahal ya ini ya. Indofood tergolong murah. 10 sampai 15 berarti ya. Ini untuk PE rasionya. Wajarnya 10 sampai 15. Berarti Indofood masih wajar. Kalbe sama Mayora ini sudah mahal. Sebetulnya ada lagi yang bisa kita kaji di sini berkaitan dengan book value-nya, yaitu gimana sih cara melihat harga saat ini gitu. Jadi harga saat ini itu ada pada menu per share pada current per share ya, current per share-nya. Current per share TTM sama current per share quarter. Kita pakai TTM aja ya. TTM itu ini aja. Current book value per share. Current book value per share artinya ini harga seharusnya saham. Harga seharusnya saham itu 3.500 seharusnya. Harga seharusnya saham 477, harga seharusnya 620. Tapi kita lihat tadi, ini kan kita kan sekarang fokus ke Indofood ya, karena sekarang memang menunya sedang ke Indofood. Current book value-nya itu 3.500. Padahal harga sahamnya sekarang 10.000. Jadi seharusnya itu kalau kita lihat dari book value-nya di atas kertas itu hanya 3.500, tapi sahamnya dijual 10.400. Artinya apa? Ini mahal. Kalau ini mahal, apalagi Mayora pasti sangat mahal. Kita coba langsung ke Mayora aja ya, biar nanti tahu.
Mayora. Mayora harganya 2.640. Loh kan murah ini dibandingkan ICBP yang 10.000. Kita lihat dulu, jangan bilang murah atau mahal dulu. Mayora itu memang 2.640, tetapi kalau kita lihat dari sisi tadi ya, perbandingan ke menu perbandingan untuk Mayora, di mana Mayora itu current book value-nya, price to book-nya per share untuk current book value-nya per share, itu Mayora cuma 620. Seharusnya kalau berdasarkan di atas kertas perusahaannya hanya 600 sekian. Ini dijualnya 2.600, 4/4 kali dari harga semula. Maka kita katakan Mayora ini sangat mahal. Gitu ya. Itu untuk mengetahui valuasi mahal atau tidaknya suatu saham. Dan dalam aplikasi ini ada aplikasi yang menarik di sini. Di Stockbit itu ada yang namanya menu analisis. Jadi ini disediakan jasa untuk menganalisa saham. Ini pertama, di sini ada voting nih. Ada 21 analis yang sudah memberikan voting untuk Mayora. Pada menu analis ya, pada Mayora, Mior, ini di sini dari 21 orang, 20 orang menyatakan membeli, 1 orang menyatakan 0, dan hanya 0 orang tidak menyatakan menjual. Artinya kalau kita memiliki saham Mayora atau dalam hal ini investor saham, maka semua menyarankan beli saat ini. Karena ini sedang baik-baiknya ini Mayora. Ini. Lalu selain itu, ada yang namanya valuasi. Tentang analisa valuasi sekarang. Karena gini, dalam valuasi saham tidak selalu yang namanya saham itu mahal berarti dia akan selalu mahal. Atau gini, nggak selalu yang namanya mahal itu nggak layak untuk dibeli. Karena mahal itu bisa digeneralisir pada 10 tahun terakhir. Maksudnya bagaimana? Contoh, Mayora ini kan tadi kita katakan mahal ya, 2.640. Tapi ini selain kita bandingkan dengan current book value, ini juga bisa kita bandingkan dengan harga 10 tahun terakhir. Kalau dibandingkan dengan harga 10 tahun terakhir kok masih wajar, maka ini nggak apa-apa kita beli. Gitu. Gimana cara membandingkannya? Kita tulis dulu. Di sini kita tahu harganya 2.640 ya. Kita tulis. 2.640 untuk harga sahamnya. Price sekarang ya. Price-nya sekarang 2.640. Sekarang kita pengen tahu harga rata-rata 10 tahun terakhir. Gimana caranya? Pada menu analyze ini di bagian bawah, diagram paling bawah, ini ada diagram yang sangat bermanfaat di sini. Diagram apa ini? Ini adalah diagram Mayora pada kurun waktu tertentu. Kita set 10 tahun ya, biar lebih reliable. 10 tahun terakhir grafiknya seperti ini. Dan pada 10 tahun ini kita bisa mencek mulai dari tahun berapa, bulan apa, kita bisa cek semuanya harganya di sini. Lalu selain itu, di sini ada data yang penting banget di bawah, yaitu mean PBV standard deviation. Mean PBV standard deviation itu apa? Mean dari price to book value berdasarkan standar deviasinya pada 2 November 2023 selama 10 tahun terakhir. Mean itu artinya rata-rata. Rata-rata selama 10 tahun terakhir itu berada pada 5,87. Ini ada pada 5,87. Berarti apa 5,87 itu? Pada 10 tahun terakhir, Mayora, Mior, ini harganya itu rata-rata ya, rata-rata 5,8 kali. Artinya ini kan PB ratio-nya. PB ratio-nya itu biasanya 5,8 kali. Padahal sekarang PB ratio-nya itu hanya 2.640, ini PB ratio-nya hanya 4,25 kali. Artinya apa? Walaupun ini mahal, ya, ini mahal dibandingkan dengan book value-nya, yaitu 4 kali lipat lebih ya. Tapi kalau dibandingkan dengan 10 tahun terakhir, ini masih murah. Oke, ini ada gambaran baru lagi tentang valuasi saham ya. Jadi Mayora itu mahal kalau dibandingkan dengan book value-nya.
Tapi kalau dibandingkan dengan rata-rata 10 tahun terakhir, Mayora murah. Kalau dibandingkan 5 tahun terakhir gimana? Dibandingkan 5 tahun terakhir, 5 kali lipat, masih murah. Dibandingkan dengan 3 tahun terakhir, 4,46 pun masih murah. Maksudnya gimana sih kita kok harus tahu ini murah atau enggak? Berarti kan ini murah ya. Mayora itu kan sekarang sedang dalam kondisi 4,25 kali PB rasionya. Padahal PB rasionya dalam 10 tahun terakhir itu 5,8 kali. Berarti ada potensi Mayora itu akan kembali ke sini. Kan Anda kalau dulu statistika itu kan tahu grafik normal ya. Grafik normal itu kan kayak lonceng seperti ini. Artinya rata-rata min itu kan di tengah sini. Dan dalam suatu data itu biasanya ini kan standar deviasi. Dalam suatu data itu biasanya akan selalu mendekati meannya, akan kembali ke meannya. Jadi kalau kita katakan 10 tahun terakhir itu di rata-rata kok 5,8 kan di sini. Padahal sekarang Mayora sedang ada di sini nih harganya 4,25. Otomatis akan ada kemungkinan Mayora akan kembali ke meannya yaitu 5,8. Berarti ini Mayora sedang masih dalam kemungkinan besar kembali ke harga aslinya yaitu 5,8. Atau kalau kita pakai standar 1 tahun, 3 tahun terakhir ya kembali ke minimal banget 4,46. Makanya di sini dalam prediksinya. Di dalam prediksinya, analis-analis menyatakan ini Mayora, ini target harga rata-ratanya nanti akan kembali ke 3,198 dengan estimasi tertinggi 3,600 dan estimasi terendah 2.500. Rata-ratanya 3,18 dan sekarang harganya itu sedang 2.600. 2.600 itu sekitar di sini. Ya kan? 2.640. Lalu di sini diprediksi bahwasanya Mayora akan mencapai rata-ratanya pada 3.100 atau 3.200 lah, 3.198. Masih ada kemungkinan untuk naik berkaitan dengan valuasinya. Oke, ini video yang cukup padat ya, jadi saya mohon untuk disimak dengan baik, terutama pada bagian valuasi ya. Kalau ingin mencek tentang FA, pastikan Anda mengecek tentang kesehatan dan juga profitnya. Lalu kalau ingin menilai ini price-nya gimana, ini harganya masih berpeluang naik atau enggak, lihatlah valuasinya. Dan melihat valuasi, itu harus melihat juga perbandingan dengan perusahaan sejenis. Melihat valuasi, tidak cukup hanya dengan melihat murah atau mahal, walaupun itu juga penting. Tapi juga harus melihat, ini dalam 10 tahun terakhir itu murah atau enggak, gitu. Jadi murah atau mahal itu bisa ditentukan dengan dua hal. Yang pertama, melihat dengan membandingkan dengan book value-nya. Yang kedua, melihat dengan membandingkan dengan kurun waktu tertentu terakhir, 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Yang paling reliable justru 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir bagaimana? Oh ternyata 5,8 kali, padahal hari ini cuma 4,25 kali. Berarti masih sangat berkemungkinan untuk naik. Contohnya di sini dari 2.640, prediksinya akan naik 3.200. Makanya di sini nggak salah ini. Kalau para analis ini dari 21 survei lah ibaratnya gitu, menyatakan belilah Mayora sekarang. Itu untuk Mayora ya. Coba kalau ke ICBP mereka menyarankan apa ya? Kita coba lihat sekalian ya. ICBP. Kalau di analisanya, mereka pun menyatakan beli. Berdasarkan valuasi ya. Berdasarkan valuasi mereka menyatakan beli juga. Karena harganya memang sedang murah kan sekarang. Sedang sangat murah. Sekitar berapa tadi ya? 2,96 ya. 2,96 padahal di sini rata-rata 10 tahun terakhir harga dari ICBP itu adalah 4,7. Wah, berarti ini sedang sangat murah ini. Dari 2,9 sampai 4,7 ini kan naiknya cukup drastis ini. Jadi kalau kita beli saat ini itu masih sangat berkemungkinan untuk naik harganya. Itu ICBP. Oke, itu bagaimana cara kita menganalisa secara fundamental, baik dari sisi kesehatan, growth, keuangan, earning atau profitnya, dan yang terakhir valuasinya. Terima kasih. Silakan dipahami dengan baik untuk materi UTS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.